ataupun ini tidak bisa menjawab. Kan begitu juga. Yang di bawah jangan bilang tidak paham. Kalian jawab aja dulu. Saya gini, bingungnya ya. Ngapain gunanya saling berdebat? Bentar dulu, ibu aja berdebat. Ibu aja berdebat, berdiskusi dengan saya. Sekarang coba jelaskan di kitab Anda ini kenapa tidak boleh beri salam sama muslim, kagak boleh beri salam, kagak boleh terima tamu muslim, kayak gimana itu? Kayak gimana? 5 orang bos. Mau 5 juta orang sekalipun ya, dalam 5 juta orang itu ya kita nggak tahu ya puasanya kapan mereka. Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya, kayak gimana? Tapi tidak diminum. Gimana Anda mau kasih minum, Anda terima aja nggak bakalan. Itulah buktinya. Artinya apa, Bu? Buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas dikit. Mikir nih ya. Cerdas dikit, Ustaz. Betul nggak, teman-teman? Tidak cerdas. Ternyata Anda tidak cerdas. Betul nggak? Ajarannya tidak boleh terima orang, kan kayak gitu di rumahnya, lalu ibunya terima orang lalu kasih minum. Itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Oke. Nah, saya panggil Mbak atau Ibu nih. Ibu aja ya, kayaknya lebih tua daripada saya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya. Apa namanya gini? Ya, saya mungkin mau curhat kali ya sama sama Ustadz. Waktu itu saya pernah tinggal di Medan nih, Ustadz. Nah, terus anggota saya datang ke rumah nih, kan gitu. Halo? Anggota saya datang ke rumah. Nah, saya tahu dong bahwa umat Muslim kebanyakan ketika datang ke rumah orang Nasrani itu tidak mau makan ataupun minum, mungkin takut dengan berpikirnya kita masak gebong. Nah, baik. alat perlengkapannya kena lah. Nah, ketika saya memberikan juga minuman pakai minuman gelas, itu juga tidak diminum. Kan gitu. Situ saya sempat bertanya-tanya, kenapa di minuman gelas aja mereka tidak mau minum. Setelah saya ikut beberapa hari ini tentang Qomal, ternyata disampaikan bahwa kalian untuk kayak bersilaturahmi ataupun ketemu seorang Nasrani aja, bahwa kalian itu akan menghimpit kami ke jalan yang lebih sempit. Itu kata siapa itu? Kenapa? Kata siapa itu? Di dalam Al-Quran kalian ada kan? Mana ada? Itu kata kalau kata menghimpit ke jalan yang sempit itu, Anda tahu nggak konteksnya? Waktu di mana itu? Kayaknya saya buka ya, cuman saya nggak tahu namanya ayatnya. Tepatnya kayaknya di Al-Baqarah atau apa sih? Iya, waktu itu kenapa diperintahkan menghimpit ke jalan yang sempit? Ada apa? Gimana saya tahu? Saya nanya Ustadz lah. Ya udah, silakan lanjut dulu. Dan maksudnya gini, ya kalau saya ya setelah ya itu kan beda banget dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu. Udah bisa saya jawab? Boleh. Oke, kok suaranya agak mantul ya? Enggak juga. Halo. Sih mantul. Iya, agak mantul gitu. Halo. Baik. Teman-teman dengar suara saya mantul nggak di tempat ibunya tuh? Suara saya mantul nggak? Nah, mantul kan? Mantul, Bu. Coba Ibu gini, Anda pakai loudspeaker atau pakai handset? Suara Ibu aman. Apa? Suara saya kalau saya ngomong itu dari Ibu memantulkan kembali suara saya gitu. Kok bisa di sini aja sepi? Ya, apakah Anda pakai HP 2? Nah, tuh kan?
Oh, iya. Mantul. Atau Anda lagi sambil rekam Mari gitu. saya jauhkan. Halo, mantul Bu. Tadi mau buka. Ini udah saya matikan, Tat. HP saya yang satu. Coba jangan pakai loudspeaker coba. Ah, ini aman nih kayaknya ya teman-teman. Nah ini baru aman Bu, ya nggak mantul lagi gitu. Anda sambil rekam atau apa kan saya nggak tahu juga. Nah mantul lagi. Saya tidak merekam. Iya kalau gini. Kalau Anda mau ambil rekaman bisa, ya nggak apa-apa saya perbolehkan. Ambil di YouTube saya, tapi nggak usah sambil ngerekam karena suaranya mantul, nggak enak gitu, mantul. Double suara saya double. Atau gini, ibu pakai loudspeaker atau seperti apa ibu? Saya tidak pakai apa-apa. Ah ya udah kalau gitu gini, Anda tolong dimatikan dulu mic-nya biar suara saya tidak mantul ya. Oke? Coba dimatikan dulu mic-nya biar suaranya aman. Nah, ini saya matikan dulu ya. Mohon maaf dulu sebentar. Biar ada penjelasannya gitu. Bu, himpitlah ke jalan yang sempit. Tahukah Anda bahwa yang dikatakan itu dalam konteks peperangan? Ya, konteksnya dalam peperangan. Oke, bukan menghimpit di jalan yang sempit ketika kalian di kehidupan sosial. Ya, salah kalau Anda katakan menghimpit ke jalan yang sempit sesuai dengan konteksnya di medan perang. Apakah saat ini kita berperang? Jawabannya tidak. Kita hidup bersosial. Al-Quran mengajarkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen, ya, dan berlaku adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Nah, tuh ajaran Islam. Jadi menghimpit ke jalan yang sempit itu di dalam konteks peperangan. Itu satu yang perlu Anda catat. Bedakan konteks sosial dengan konteks perang. Karena ada ayat Quran konteks perang, ada ayat Quran konteks sosial. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang pertama Anda udah salah kaprah tentang Al-Quran. Yang kedua, ya, kalaunya seperti ini kata Anda, masa ajaran Islam seperti ini? Katanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Seperti Anda mengatakan bahwa umat Islam kalaunya masuk ke dalam rumah Kristen itu ketika dikasih makan mereka tidak memakan. Jawabannya begini Bu, mereka itu punya aturan. Islam itu tentang makanan, punya aturan dalam agamanya. Bahkan makanan pun diatur gitu dalam agamanya. Gak bisa kita makan sembarangan karena bisa terkait tentang masalah syubhat gitu. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak jelas. Kita kan gak tahu piring yang ibu pakai apakah pernah ibu pakai untuk makan babi. Gak tahu kita umat Islam kayak gitu. Atau gelas yang Anda gunakan itu gelas yang pernah Anda gunakan untuk meminum arak atau minuman keras. Gak tahu kita gitu. Itu artinya syubhat, bukan tidak mau memakan Bu, tapi ada aturan dalam agama Islam tentang syubhat, lebih baik kita hindari gitu. Agar apa? Kita tidak ceroboh. Bu, Anda perlu tahu ya, Anda perlu tahu. Ini disaksikan 17.700 orang. Saya bekerja di tambang batu bara dulu. Yang memasakkan saya setiap hari saya makan adalah Ibu Naomi dari Kristen Protestan. Apa yang beliau masakan? Saya minta piring sendiri, gelas sendiri, sendok sendiri, alat makan sendiri gitu. Tapi beliau paham bahwa Islam kagak boleh makan babi, haram gitu. Maka beliau memasakkan sama saya yang halal-halal. Artinya di situ Ibu Naomi, ya, ibu masak saya memahami ajaran saya gitu. Bukan menuduh sembarangan beliau seperti Anda, ya. Jadi kayak gitu, Ibu Naomi aja paham, orang jemaat biasa paham gitu loh tentang ajaran Islam, bahwa Islam itu punya aturan tentang makanan, ya. Tapi Anda bawa framingnya, karena itu setelah saya pelajari, oh ternyata ya kami, kata ibu, ya dihimpit ke jalan yang sempit. Apa hubungannya?
Gimpit jalan yang kesempit itu jalan untuk masalah peperangan. Terus untuk masalah makanan itu masalah syubhat, masalah fikih namanya. Enggak sembarangan kami memakan, Bu. Ya, syubhat itu dihindari. Daripada ibu tolong di ini dulu, Bu. Kenapa saya tutup mic-nya? Nanti saya kasih Anda bicara, Bu. Karena mantul suaranya. Bentar ya. Nah, jadi kayak gitu. Untuk masalah makanan itu namanya syubhat. Jadi Bu, ya satu gini, kalau ibu mengatakan bahwa di Islam menghimpit Kristen ke jalan yang sempit, coba tunjukkan di kehidupan sosial. Adakah di tempat saya aja atau di tempat Anda, ketika Anda jalan ke gereja, Anda dihalang-halangi gitu? Ya, ini konteksnya baru di jalan ya, bukan di dalam gereja. Sebelum ke gereja, Anda di jalan jalan menuju gereja, adakah dihalang-halangi? Kan nggak ada di dalam kehidupan sosial gitu. Makanya sampai garuk-garuk kepala ibunya udah ya. Jadi gini Bu ya, kalau untuk masalah konteks, masalah toleransi, coba Anda buka di 2 Yohanes 1 nomor 10 coba. Tuh. Nih, saya bukakan ya. Silakan Anda buka mic-nya. Ya, setelah ini Anda jawab. Maaf. Yang tadi sampean jawab itu belum menjawab pertanyaan saya. Tadi kan saya bilang bahwa mereka saya tidak kasih makan lewat piring ataupun gelas saya, tapi saya lewat minuman gelas, yaitu aqua saya kasih. Aqua aja mereka tidak mau meminum. Dan baik. yang kedua, tadi Ustadz bilang bahwa itu dalam keadaan perang, betul. Tapi saya lihat bahwa umat Muslim menyikapi bahasa Arab, atau mungkin saya yakin karena ART di rumah saya, ketika saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran? Jarang, Bu. Terus tahu tentang pemahaman kitabmu dari mana? Sedangkan kamu aja nggak pernah baca. Dan ketika saya tanya, kamu ngerti nggak tentang Al-Quranmu? Tidak mengerti. Karena ketidakmengertian itulah akhirnya menyikapi dalam sebuah kitab. Mungkin hanya dengar kata, saya tanya, terus kamu mengetahui tentang ajaran dari mana? Ya dari Ustadz, Bu. Dibilang begitu. Ustadz itu hanya seorang manusia. Manusia itu ketika menerima pemahaman dari sebuah kitab itu berbeda-beda, kan gitu. Ada yang maaf, ada Ustadz juga yang mungkin otaknya tidak benar. Ketika memberikan pemahaman kepada jemaatnya, banyak yang salah menurut saya. Nah, ketika memahami seperti itu, anggota saya yang di Medan itu minum aqua gelas aja tidak diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Ustadz tadi, saya ke gereja dihalangi jalannya. Oh ya enggak, tapi kan kita bisa melihat. Contohnya kayak di Padang kemarin, di Cidahu kemarin, itu artinya penyempitan jalan. Kita itu dalam bahasa itu bukan secara harafiah, bisa secara itu kan ada metafora dalam bahasa itu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau saya melihat bahwa, maaf kembali saya perhatikan bahwa kalian itu mengikuti ajaran karena kalian itu kan dibilang bahwa baca juga kitab Injil, kitab melebar. Zabur. Nanti kalau kita bahas kitab Injil, Zabur nanti gitu. Oke? Kita bahas dulu yang sosial tadi. Yang saya perhatikan, nah iya, itu yang bentar, saya jawab Bu ya. Yang saya bingung. Saya jawab dulu. Baik, ya, saya jawab dulu. Pertama, ya, dia dikasih ibu botol aqua, ya dari botol aqua tapi tidak meminumnya. Kan kayak gitu. Apakah ya Bu ya, ketika ibu sodorkan aqua, semua orang akan minum gitu? Bisa aja dia nggak haus. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Apa urusannya? Kan kayak gitu. Yang penting kita nawarin, ya diminum tidak diminum, kagak usah sakit hati gitu. Karena orang bisa aja dia puasa juga. Bisa
muslim itu kan puasa. Ya, bisa aja waktu dia disodori itu puasa. Jadi berpikirlah ya dengan pemikiran yang baik gitu. Ketika Anda sodorkan botol aqua, siapa tahu dia puasa. Siapa tahu dia nggak haus. Kita nggak tahu gitu. Ya, nggak usah Anda framing sana sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di jalan yang sempit konteksnya di Cidahu di Padang. Anda tahu nggak konteksnya di Cidahu kayak gimana? Bikinan siapa? Bikinan Kristen sendiri. Anda tahu nggak di Padang? Ya, di Padang itu diberitakan seperti apa? Karena jemaatnya ya menantang warga. Kayak gimana? Udah ditegur warga baik-baik ya untuk tidak menjadikan fungsi tempat ini berubah gitu. Kalau pendidikan ya pendidikan, bukan untuk seperti digunakan rumah ibadah atau gereja. Malah ditantang balik warganya. Jadi salah siapa kayak gitu? Itu bukan menghalangi dalam konteks menghimpit jalan. Salah kaprah Anda di situ. Yang dimaksud menghimpit jalan itu sebelum ke gereja. Pernahkah Anda mengalami? Ya, pernahkah Anda mengalami dihimpit oleh muslim ke jalan? Enggak, Anda tahu sendiri. Kata Anda itu di medan perang, ya saya tahu kata Anda. Kalau itu di medan perang, jangan Anda arahkan ke sosial. Gak nyambung. Ya, gak nyambung. Kalau kehidupan sosial ya sosial, kalau di perang ya perang. Nah, jadi kayak gitu Bu, bedakan ya ajaran Islam. Kalau untuk masalah ajaran Islam itu paripurna. Sekarang saya mau tanya Ibu, di 2 Yohanes 1 nomor 10 ya. Nih, saya bukakan dulu sama Anda. Tak dulu, Mak. Bentar, saya mau tanya balik Ibu sebentar ya. Saya mau tanya balik. Oh, nanti dulu. Nanti Ibu bisa jelaskan ya. Bentar, saya mau tanya satu ya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Saya mau tanya ini. Bentar dulu Bu, bentar dulu. Saya mau tanya dulu Ibu sama ini karena sosial juga konteksnya. Bentar dulu ya. Mari kita baca dulu ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ketika orang mau bertamu ke rumah Ibu, kenapa tidak boleh dikasih salam? Terus ya, tidak boleh diterima dalam rumah Ibu. Kenapa? Nah, jika seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Mana ini toleransinya? Silakan. Jelaskan dulu. Tadi yang ke rumah sakit jelasin nih. 4 orang, 5 orang. Dan itu bukan zaman lagi puasa. Itu 1, 2, anggaplah yang seperti kalian sampaikan tadi di Cidahu, fungsinya untuk apa? Tapi nggak harus dirusak-rusakin juga kali. Nggak perlu kursinya yang di Padang itu dihancur-hancurkan juga kali. Sekarang yang di Depok sudah ada IMB-nya, nggak diizinkan juga kali. Sekarang gini loh Ustadz ya, saya sampaikan nih, saya sering nonton ceramah kalian atau perdebatan kalian. Kalian itu seneng kali kayak tadi nih, yang di Matius 10 ayat 34. Yang kalian ambil kadangkala hanya sepotong-sepotong aja dari sebuah firman. Gak boleh baca Alkitab itu misalnya ayat 1 aja, ya nggak bisa. Karena harus dibaca menyeluruh agar mengerti. Ini gimana urusannya? Karena saya gini, bingungnya ya, ngapain gunanya saling berdebat? Bentar dulu, Ibu aja berdebat. Berdiskusi dengan saya. Sekarang coba jelaskan di kitab Anda ini kenapa tidak boleh beri salam sama muslim, kagak boleh beri salam, kagak boleh terima tamu muslim, kayak gimana itu? Kayak gimana? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, di kitab Anda tidak boleh terima muslim, tidak boleh beri salam, ini kayak gimana di kitab Anda? Anda jelaskan dulu tadi yang Cidahu kenapa? Iya. Saya bertanya juga tadi, Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jelaskan lagi Cidahu gitu. Kenapa yang tidak bawa Kristen tidak boleh dikasih salam oleh Kristen dan tidak boleh diterima oleh Kristen di rumahnya? Kenapa? Gini, intinya ya Ustadz, ajaran kalian. Dijawab dulu. Nanti saya akan jawab ya. Kalau nggak ada fungsinya nggak usah dirusak-rusak. Ya, itu akan saya jawab. Silakan Anda jawab. Kalaunya tidak bawa Kristen, kenapa tidak boleh diterima di rumah Anda?
tidak boleh Anda memberi salam kepada Muslim, kenapa? Anda jawab aja dulu pertanyaan saya. Silakan, saya bertanya satu tadi kepada Anda. Anda belum menjawab. Kenapa? Iya, akan saya jawab setelah Anda jawab pertanyaan saya. Nggak bisa. Oh ya udah, kalau gitu Anda mute dulu. Berarti betul ajaran Anda ya. Di sini ajaran Kristen ya, tidak ada jawaban bahwa Kristen tidak boleh menerima Muslim di rumahnya dan Kristen tidak boleh memberi salam ya kepada Islam ya. Karena nggak ada jawabannya kan kayak gitu. Ngeri kali ajaran ini ya. Ngeri banget gitu ajaran Kristen. Sekarang saya jawab ya. Kalau Anda nggak mau jawab kan seperti itu kesimpulannya, bahwa Kristen ajarannya seperti itu, ngeri gitu. Bentar dulu Bu, jangan bentar dulu. Ibu tadi saya dengarkan. Sekarang saya mau jawab ya. Oke? Saya mau jawab sekarang ya. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan saya, Anda tidak berani jawab kenapa Kristen tidak menerima Islam di rumahnya, kenapa Kristen tidak boleh kasih salam karena ajarannya. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya jawab. Yang pertama, kata ibu bahwa waktu itu tidak puasa. Bukan bulan puasa. Bu, Muslim itu bukan cuma di bulan puasa puasanya. 5 orang bos. Mau 5 juta orang sekalipun ya, dalam 5 juta orang itu ya kita nggak tahu ya puasanya kapan mereka, karena di setiap Muslim itu beda-beda mereka melaksanakan puasa. Ada puasa sunnah namanya, ada puasa hajat ya, terus ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Kayak gimana sih? Jadi mereka itu bukan konteksnya saat bulan. Bentar dulu saya jawab dulu. Jadi ya Bu ya, Muslim yang Anda berikan air itu kata Anda bukan waktu puasa itu. Nah, kata Anda seperti itu. Betul. Karena Muslim bukan cuma di bulan puasanya. Bisa aja dia puasa Daud, bisa juga puasa Senin Kamis. Makanya lihat dulu ya. Jangan suka framing dulu sebelum bertanya, dan jangan sok tahu dulu gitu, oke? Ini habis dari rumah saya, kita sama-sama ke rumah senior kami nih. Kebetulan nanti dulu Anda jawab ya, sebentar dulu ya, sabar dulu, nanti Anda jawab gitu ya. Dengarkan dulu jawaban saya biar Anda tambah pintar gitu. Sabar Bu, sabar dulu ya. Sabar dulu, dengarkan dulu ya jawabannya. Jangan panas dulu ya Bu ya. Bu, sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tuh ya, jangan panas dulu. Ya sabar dulu, dengarkan dulu jawabannya ya. Oke? Tadi saya dengarkan Anda kan sampai selesai ya. Coba Anda dengarkan dulu jawabannya seperti apa. Oke? Mereka minum. Oke, ya Bu ya. Nah, jadi gini. Bu, yang kedua tentang masalah kata Anda. Coba Anda mau diskusi atau kayak gimana? Dijawab kok kepanasan, Bu. Ya, makanya dengarkan dulu jawabannya ya. Saya senyapkan dulu. Jadi Anda jangan framing ya bahwa waktu itu kata Anda bukan bulan puasa, pada saat itu mungkin ya mereka berpuasa Daud atau juga mereka juga berpuasa Senin Kamis ya. Kan kayak gitu ya. Jangan tantrum dulu. Jadi Anda lepas tuduhan Anda itu ya bahwa Muslim tidak mau meminum. Kita nggak tahu ya keadaan dia seperti apa. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bu ya, yang kedua tentang permasalahan apa? Di Cidahu tidak juga dong kata Anda ya, seperti di Padang dipecahin bangkunya. Bu, kalau untuk masalah pecah-pecah alat-alat barang-barang saya pun kagak setuju ya. Kagak setuju pecahin alat dan barang-barang itu, saya kagak setuju. Buat apa pecahin alat dan barang-barang? Nah, yang memancing emosi itu yang disalahkan. Kenapa warga datang dengan baik-baik, mereka malah menantang balik? Kristennya kenapa malah menantang warga, langsung balik ditantangnya warga? Gimana nggak ngamuk warga? Dalam hati saya udah minoritas ini kok so jago gitu loh. So jago, udah minoritas, udah dilindungi, ikuti prosedur negara, aturan negara kan kayak gitu. Tiba-tiba waktu warga menegur dengan RT-nya di Padang itu, mereka malah meneriaki warga kayak gimana? Ada videonya.
Kayak gimana? Penjelasannya seperti apa? Mereka yang waktu ditegur, mereka langsung meneriaki warga, menantang balik warga. Nah, sekarang tugas Anda. Mereka minum Jawab. sebelah rumah saya. Jawab. Mereka minum Kayak gimana nih? sebelah rumah saya. Udah itu aja jawab. Bu, gimana mau minum di tempat Anda? Anda aja kagak mau terima muslim di rumah Anda. Sesuai dengan ajaran Anda, ya Anda tidak boleh terima muslim di rumah Anda. Ya. Tidak boleh Anda terima muslim di rumah Anda tuh. Kayak gimana? Gimana Anda mau kasih minum kalau Anda saja ajarannya tidak boleh terima muslim di rumah Anda? Kayak gimana? Dijawab dulu ya. Dijawab dulu. Jangan tantrum. Gimana Bu? Penjelasannya kitab Anda ini gimana? Bahwa Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh memberi salam kepada muslim. Gimana? Itu ajaran apa itu, Bu? Ajaran apa itu? Saya mau tahu. Boleh ngomong? Ya iya dijawab. Nah, kalau saya tidak boleh, anggota saya tidak boleh ke rumah saya. Udah saya kasih minum malah, minum ke sebelah diminum. Oke? Oke? Udah? Oke? Udah dijawab kan? Nggak ada jawabannya. Mana jawabannya? Hah? Mana? Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya kayak gimana? Tapi tidak diminum. Gimana Anda mau kasih minum, Anda terima aja nggak bakalan. Gimana Bu, emangnya Anda gimana mau kasih minum? Sedangkan Anda di ajarannya tidak boleh terima muslim di rumah. Mustahil Anda bisa beri minum, sedangkan muslim yang datang Anda usir. Ajarannya kayak gimana? Sesuai dengan ajaran Anda, jadi jangan ngarang dulu sama saya. Ya. Nah, jangan ngarang dulu sama saya. Kayak gimana? Anda jelaskan dulu. Kegiatan sunat masal untuk Iya. Kalaunya masalah sunat beda lagi. Beda lagi. Yang saya tanyakan konteks sosial, ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa harus diusir? Kenapa? Ketika umat Islam datang ke rumah Anda, kenapa Anda harus mengusir dan tidak boleh memberikan salam? Jauh-jauh beri minum. Kenapa? Jelasin kitab Anda. Udah keluar bahasa roh kudusnya, roh kasihnya ya. Bahasa kasihnya udah dipakai. Bu, saya juga bisa ngomong sama ibu. Bu, coba belah kepala Anda, lihat ada agak otak Anda itu ada nggak gitu ya. Saya juga bisa ngomong kayak gitu, belah kepala Anda, lalu Anda buka ada nggak otak Anda. Bisa saya ngomong kasar gitu, bisa. Tapi bukan begitu tipikal saya. Nah, makanya tunjukkan di mana kasihnya ketika seorang muslim datang ke rumah Anda, nggak boleh diterima, diusir dan tidak boleh beri salam. Itu ajaran apa tuh? Anda nggak nyambung ya sama tadi saya cerita dari awal. Mereka datang ke rumah saya kasih. Bu, saya tadi mempertanyakan kitab Anda, bukan gak nyambung. Ibu gak nyambung. Pertanyaan saya di 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi ya, ibu gak menyambungkan dengan yang di awal. Makanya saya tanyakan kenapa ajaran Kristen tidak boleh menerima muslim di rumahnya dan tidak boleh ya memberikan salam kepada muslim Kristen itu, kenapa? Silakan dijawab. Daripada teman-teman Kristen di bawah itu nanti bakal ngamuk sama Anda karena nggak dijawab. Mereka itu cerdas. Anda ngasih ayat. Iya, kayak gimana jawabannya? Kalau mereka cerdas dijelaskan gitu. Jika ya kata kitab Anda, jika seorang datang ke rumahmu, ya dia tidak membawa ajaran ini, maka janganlah menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Alih-alih Anda mau kasih minum, Anda menerima aja kagak boleh. Kelihatan
nggak cerdasnya loh. Nih ya, saya baca ya teman-teman, di mana 2 Yohanes nih ya. Sekali lagi Nggak ya. ada cerdasnya Anda itu pada Nah ya, sampai jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Anda kelihatan cerdas. Makanya Bu, cerdas dikit gitu ya kalau baca kitab Anda. Sebelum Anda memframing Islam, ternyata ajaran itu terdapat di agama Anda gitu. Ngeri kali ini ajaran. Anda cerdas nggak ya? Ini baca Bu, cerdas nggak Anda? Anda cerdas nggak? Nah, kalau saya nggak cerdas, saya nggak akan baca ini. Kalau Anda cerdas, saya tidak akan bertanya, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Anggota saya datang ke rumah saya berikan mereka minum. Bukannya tidak Udah? saya kasih masuk seperti yang Anda baca. Lalu kayak gimana? Kalau Anda cerdas, jelaskan ini. Cerdas. Kalau Anda cerdas, silahkan jelaskan ini. Ajaran Anda gimana? Nih. Loh, ajaran Kalau Anda cerdas, bagaimana? silakan Anda jelaskan ini. Kagak boleh terima di rumah Anda dan kagak boleh ucapin salam. Kalau Anda cerdas, ada ilmu, silakan dijelaskan. Loh, tadi kan saya sampaikan mereka aja saya kasih masuk. Saya enggak. Saya tadi bertanya tentang masalah ini. Cerdas banget nih. Kayak gimana sih? Saya itu bertanya tentang kitab Anda. Ya. Gimana jawabannya? Nggak cerdas sekali ibunya. Silakan dijawab Bu. Ya. Silakan dijawab, ajaran Anda ini gimana? Pertanggungjawabannya kayak gimana? Gak cerdas Anda. Kayak gimana tuh? Pertanggungjawabannya kitab Ibu. Sekarang gini loh Pak Ustadz ya. Mana jawabannya? Jawabannya dulu mana? Aturan Jawabannya mana ini? Ini di mana? Jawabannya mana? Mana jawabannya? Terlihat Anda tidak cerdas. Di mana ibu ini kok botol ya? Kenapa Bu? Coba dijawab dulu, pertanggungjawabkan pertanyaan orang. Anda berani bertanya, berani juga ditanya. Jangan cuma maunya nanya, kan gitu. Saya aja sudah Ya udah, jawab dulu. Kalau Anda cerdas, jawab dulu. mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Ini kenapa ajarannya tidak boleh terima masuk di rumah Anda dan tidak boleh beri salam, kenapa? Pertanyaan saya, Anda bertanya begitu apa? Saya udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, kenapa Kristen tidak boleh menerima Islam di rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Kalau ada memang artis seperti itu, kenapa anggota saya suruh masuk ke rumah saya? Oh, berarti kitab Ibu salah. Kitab Anda salah. Bukannya kitab saya. Nah, kayak gimana makanya? Dijelaskan gitu. Nah, nanti kalau prakteknya beda dengan teorinya, nanti orang-orang mengatakan kitabnya pula yang salah gitu. Makanya kalau Ibu cerdas, silahkan dijelaskan. Saya kan nanya baik-baik dari tadi. Gimana dengan ajaran Anda yang tidak boleh terima Muslim ke rumahnya dan tidak boleh memberi salam? Pertanyaan saya. Ya gimana jawabannya? Saya buat Anda. Enggak, pertanyaan saya buat Anda. Loh, kok nanya lagi, jawabannya mana? Enggak. Dijawab dulu. Kalau saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Apakah saya tidak masuk mereka anggota saya yang Islam? Ya silakan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Saya akan jawab pertanyaan Anda setelah Anda jawab pertanyaan saya. Silakan dijawab dulu. Kalau Anda cerdas dan berpikir cerdas gitu ya, Anda jawab dulu. Pertanggungjawabkan kitab Anda dulu. Baru saya jawab pertanyaan Anda lagi gitu. Inilah ya teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena dia nggak sering baca Bibelnya gitu. Jadi Bibelnya itu cuma dijepit di ketiak ya, baca satu ayat, habis itu udah gitu, disimpan lagi. Memframing Islam ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ajarannya menghimpit ke jalan. Lalu gimana dengan ajaran Anda? Anda itu menyerang tapi lupa bertahan gitu ya. Anda mau menyerang tapi lupa bertahan. Ternyata ajaran intoleran itu ada di kitab Anda.
Ini gimana Bu? Dijawab dulu silakan. Loh, sekarang gini loh, udah dibilang saya mau mereka masuk ke dalam rumah saya kasih minum. Nggak nyambung. Berarti salah kitab Anda. Oh, Anda tidak bukan salah. Anda tidak mengikuti kitab Anda. Bukannya salah, Anda tidak mengerti dan paham. Ya gimana supaya saya ngerti? Jelaskan. Jelaskan supaya saya ngerti. Hmm, Jelaskan supaya saya ngerti. nggak ngerti maksud dan pemahaman kan? Ya iya, dijelaskan. Kan saya nanya, orang bertanya kan kagak ngerti. Sekarang biar ngerti Anda jelaskan. Gini, Ustadz, saya ajarin Anda ya. Nah, gimana Supaya nih? tidak terjadi perdebatan yang kosong, kan gitu. Mulai tadi Anda sendiri yang kosong. Bukan, Anda yang kosong. Iya, soalnya dari tadi saya bertanya, jawabannya ke sana kemari dan nggak dijawab gitu. Nah, Anda tidak cerdas, saya lihat. Nah, sudah, silakan kalau Anda cerdas jelaskan ini. Ya, sekarang gini, sebelum saya jelaskan, saya sampaikan. Tadi Anda bertanya, ini ada tulisan seperti ini, Bu. Saya ngasih mereka masuk, saya kasih minum, kan gitu. Itu udah terjadi penangkalan dengan pemahaman firman yang kau baca. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan gitu. Jadi Silakan. bukan perdebatan kosong seperti Anda bilang. Ibu ada kata seperti ini, kenapa orang Islam mau masuk rumah ibu larang? Nggak ada, saya terima mereka dengan baik dan benar. Saya kasih minum. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Di kitab 2 Yohanes 1:10. Jadi begitu enak Ustadz. Ya, dari tadi saya ngajak gitu masalahnya gantian, tapi Anda nyerocos melulu. Dari tadi saya ajak kayak gitu ya teman-teman gantian, kata saya Anda nyerocos melulu masalahnya. Ustadz, Coba gantian ngomong itu. Ya, silakan Anda jelaskan dulu. Silakan dijelaskan dulu. saya sampaikan, Anda jangan ngeles mulu. Anda jangan ngeles Bu, dijelaskan dulu baru saya jawab ya. Jangan ngeles mulu. Silakan ya Ibu jawab dulu ya. Nggak perlu banyak alasan. Silakan Anda jelaskan dulu sesuai janji Anda gitu. Nggak gini loh, nggak usah terlalu banyak. Kan udah mau jelasin kan banyak alasan. Iya, saya Banyak alasan. Bu, jelaskan dulu, saya dengar dulu, nanti saya tanggapi, oke? Berapa? Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, sambil saya buka, ya kan? Saya jelaskan. Saya ambil air minum bentar. 2 Yohanes berapa? Yang di bawah begitu, pakai logikanya. Jangan hanya mulut aja yang ngomong. Yang di bawah itu. Ya udah. Iya, soalnya yang di bawah itu muak lihat Ibu, nggak bisa jelasin gitu. Karena yang di bawah itu kebiasaan dengar omonganmu yang kebanyakan ngeles. Bukan, kita kan Busuk. karena kan kita kan berdiskusi sesuai dengan kitab Anda. Kalau kitab Anda bertentangan dengan iman Anda, kan jangan salahkan saya gitu. Silakan dijelaskan dulu. Hati kalian busuk, kebanyakan ngeles. Nah, bukan yang busuk itu Kristen, Bu. Siapa yang bilang? Ya udah, Anda gak usah framing, saya pun bisa balikin framing kan gitu. Enggak. Dijelaskan aja gitu. Saya bacakan ya. Saya Ya. sampaikan tadi, tidak boleh membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Saya akan baca dari ayat 4 dan judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ya. Judulnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Saya bacakan di ayat 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat 7, sebab
banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Penyesat itu siapa? Banyak sekarang pencemooh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10-nya nih, yang seperti Anda tanyakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Ajaran tentang kasih. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Jadi, sama orang-orang yang tidak memiliki kasih, ya jangan dikasih masuk lah, karena Nah, itu ajarannya. Ya, ngaku sendiri gitu dong. Ya, iya dong. gitu dong. Yang tidak memiliki kasih jangan diberi masuk ke rumahnya. Gitu dong. Iya, yang tidak memiliki kasih. Iya, gitu harus jujur. Ngapain sih? Lalu di mana toleransinya kayak gitu gimana? Lo toleransi itu, nah itulah kalian tidak cerdas. Kayak gimana? Oh, lari toleransi. Iya, masalahnya kenapa nggak boleh diterima ke rumah? Kenapa? Tidak cerdas. Anda Gimana? tidak cerdas. Gimana? Tadi Bu, tadi aja konteks peperangan lalu Anda bawa ke toleransi. Kayak gimana? Saya pikir ibu ini pintar tadi waktu membawa Islam konteksnya peperangan ya dijelaskan lalu dipraming ke toleransi. Nah sekarang saya mau tanya, orang yang tidak membawa ajaran Kristen tidak ada kasihnya jangan diterima di rumah kata Anda kan gitu. Di mana toleransinya kepada sesama manusia mana? Mikir gitu, mikir ya. Saya pikir Anda cerdas. Kan Anda ketampol kitab Anda sendiri kan. Saya pikir tadi penjelasannya kayak gimana teman-teman. Satu perikop dibaca ternyata tetap botol juga. Aduh, nggak berubah juga bukan? Kan nggak berubah juga. Ya sudah. Sekarang saya minta di mana letak toleransinya kalau mengusir orang yang datang ke rumah Anda? Pertanyaan saya, kalau ada penyesat, ada maling mau masuk ke rumah Anda, terima nggak? Loh. Cerdas dikit kalau bertanya. Ini bukan konteks maling, ya, bukan konteks maling. Dia di sini bukan konteks mau maling, bukan, ya. Makanya Anda coba Anda pakai ketika Anda membaca, Anda pakai akal Anda, ya. Di sini dia konteksnya bukan mau maling, bukan. Tapi konteksnya di situ dia tidak membawa ajaran kasih, ya. Ajaran yang mau dia bawa. Tidak kasih. Kalau tidak kasih, pertanyaan saya, kalau dia udah penyesat dan tidak kasih, kayak mana? Kalau dia penyesat dan tidak kasih, maka dia ajarkan kasih. Seperti Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Kan kayak gitu. Kenapa harus diusir? Harus diusir, kenapa? Saya tidak terima. Ya, kan beda berarti ajaran Anda dengan Yesus. Beda berarti dah, ya. Kalau Anda nggak mau ngajarin dia, nggak mau ajarin kasih, kalau dia nggak ada kasih, ajarin dia kasih. Kalau Anda kagak mau mengajarkan dia kasih, lalu Anda pasti berbeda udah dengan ajaran Yesus, udah pasti. Kalau saya beda ajaran Kristus, kalau ajaran Kristus, toa kalian itu yang Aduh, ya. mau. Aduh, nggak ada hubungannya dengan demo, nggak ada. Kayak gimana? Nggak ada hubungannya Bu dengan demo, nggak ada. Nggak ada hubungannya dengan demo. Anda itu cerdas ternyata. Ya saya berpikir tadi ibu bisa jawab, ternyata enggak juga. Kayak gimana Pak? Saya dengarkan satu kali panjang dan lebar sama dengan tinggi, jawabannya kagak beda juga gitu, tetap aja diusir. Ajarannya memang kayak gitu udah ya, ngusir orang dari rumahnya, ajarannya kayak gitu. Jangan salahkan saya, itu tertulis di kitab Anda. Saya
tadi masuk rumah saya kasih depan pintu, saya kasih minum. Itulah buktinya. Artinya apa, Bu? Buktinya Anda melawan kitab Anda. Cerdas Mikir nih ya. Kalau Anda di rumah Anda terima Muslim, lalu Anda kasih minum, itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. cerdas dikit, Ustaz. Betul nggak, teman-teman? Tidak cerdas. Ternyata Anda tidak cerdas. Betul nggak? Ajarannya tidak boleh terima orang, kan kayak gitu di rumahnya, lalu ibunya terima orang lalu kasih minum, itulah buktinya Anda melawan kitab Anda. Gitu aja kesimpulannya. Kayak gimana? Mudah kan? Anda tidak cerdas. Kan akhirnya framing ke saya. Mau Anda ngomong saya kayak gimana pun gak berubah juga kitab Anda gitu, gak berubah. Kesimpulannya di sini ya mudah kita simpulkan. Artinya apa? Ketika Anda mempraktekkan Anda terima Muslim di rumah Anda, berarti Anda telah melawan kitab Anda yang mengajarkan untuk mengusir Muslim dan tidak boleh memberi salam. Di situ ya satu bukti ya terima ya. Kita udah tahu kesimpulannya Anda tidak mengikuti kitab Anda. Itu ketahuan udah. Gitu. Makanya Bu ya yang berguna gitu, yang berguna yang kita bahas itu. Saya bisa sampaikan ke semua orang bahwa Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa. Tidak cerdas. Bu, saya juga bisa seperti itu. Ibu Tio Marta bisa saya sampaikan ke semua orang, ibu nggak cerdas. Sama ya. Anda Jadi kalau yang namanya menyerang pribadi itu bukanlah jawaban. Menyerang pribadi adalah tanda kekalahan gitu, Bu. tadi saya Iya, menyerang pribadi itu bukanlah jawaban, tetapi menyerang pribadi itu tanda kekalahan argumentasi gitu. Saya pikir ketika saya naik, kita bisa berdebat yang lebih terlihat intelektualnya. Ya iya, dari tadi Anda saya dengarkan, lalu saya jawab Anda potong. Saya jawab Anda potong. Nggak ada intelektualnya Anda memang. Coba lihat Kristen lain yang berdiskusi dengan saya. Waktu saya jelasin dia diam, nggak ada motong. Waktu dia jelasin saya dengar gitu. Apa maksudnya? Bukan seperti Anda, nggak ada inteleknya Anda. Lihat jemaat biasa, apalagi Anda seorang pendeta. Kayak gimana? Bikin malu. Intinya saya bisa menilai Anda tidak cerdas. Nggak apa-apa Bu ya, karena menyerang pribadi bukanlah sebuah jawaban. Menyerang pribadi adalah tanda kekalahan ya. Nah, kalau Anda tadi cerdas, Anda baca seperti itu, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Karena ketika orang Muslim masuk ke rumah saya persilakan masuk, saya kasih minum. Udah, saya kalau Anda memberikan contoh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya terima contohnya. Minum. Tapi nggak apa-apa. tadi Ustadz bilang mungkin mereka puasa, saya bilang pindah ke rumah samping, mereka minum. Jadi ini Ustadz yang baik hati ya. Ketika Anda bertanya, sesuailah dengan pertanyaan, nyambung. Karena ketika Anda baca seperti ingin mau menjatuhkan saya, itu Ustadz tidak kena. Karena kenapa? Saya ketika orang Muslim datang ke rumah saya terima mereka masuk, saya berikan minum. Dan itu aturan, bukan untuk jadi penyerangan. Salah kalau Anda mau nyerang saya, bukan pakai yang tadi firman tadi, karena saya udah memberikan pembantahan dengan apa yang Anda ingin serang. Gitu loh Ustaz. Oke, saya udah dengarkan Anda. Saya tidak mau terjadi perbantahan yang tidak penting dalam hidup saya. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kita masing-masing akan membawa apa yang kita keluarkan dari mulut, apa yang kita lakukan di hari penghakiman masing-masing. Yang tahu hati kita masing-masing adalah Tuhan. Betul nggak? Udah bisa saya tanggapi ya?
Nah, kalau yang seperti itu, Bu, yang mengajarkan toleransi dan baik itu saya sepakat gitu. Saya kan hanya adu argumentasi sama Anda dari tadi, kan gitu. Kata Anda terima Muslim, ya kan jangan juga di-framing. Tapi ya saya itu mengajak Anda untuk apa berpikiran baik. Kenapa orang kagak minum? Mungkin dia puasa. Kan gitu seharusnya kita mikir. Bukan berarti, wah ini nggak minum, lalu Anda tersinggung. Nggak bisa kayak gitu. Saya nggak tersinggung. Kita kan nggak tahu Muslimnya itu sedang puasa kayak atau dia sedang seperti apa. Lalu kalau dia pindah ke sebelah dia meminum, artinya dia menghindari syubhat. Gitu aja penilaiannya karena ada aturan kan gitu. Iya kan, makanya kan saya sampaikan. Setelah saya kesini, saya mengerti kenapa itu terjadi. Itu saya juga tidak sakit hati. Oh, ternyata ajaran orang Islam seperti itu dan ada di ayat Al-Quran kalian. Selesai. Iya, kayak gitu. Nggak perlu saya merasa saya benar. Kan gitu. Memang kalau ajaran kalian seperti itu ya kalian lakukan. Kalau makanya seperti itu udah selesai. Saya carikan Ibu. Harus apa? Gini, kenapa saya mirror? Saya berikan Anda perbandingan yang sama, kan kayak gitu. Nah, itu aja sih jawabannya. Kalau nya tetap ngotot kan saya kasih yang Anda imani kitab Anda, perbandingan yang sama, kayak gitu. Kita kan jadi tahu, oh di ajaran Kristen tidak boleh terima, kan kayak gitu. Tidak boleh terima Muslim di rumahnya, tidak boleh beri salam kepada Muslim karena memang ajarannya begitu. Nah, kan seperti itu. Tapi kata Ibu, contohnya saya terima Muslim tuh, saya kasih minum katanya. Berarti Anda sendiri telah membangkang atau menabrak isi kitab Anda, kan gitu. Gitu aja Bu, kesimpulannya mudah. Kan udah saya sampaikan gini Ustadz ya. Saya sama teman saya yang sama-sama Kristen, ketika mendapatkan firman Tuhan, kita menerima pemahaman atau pengertian itu beda-beda. Yang Anda pahami itu bukan untuk memahami apa yang maksud dikatakan Tuhan Yesus ataupun dan rasul-rasulnya. Gitu loh, nggak boleh begitu. Saya sampaikan. Kenapa Bu? Tidak boleh seperti itu. Gini pemikiran Ibu saya agak bingung. Ketika Anda sodorkan sebuah air minum kepada tamu gitu ya, apakah tamu itu harus meminum habis gitu? Lah, bukan ini diminum aja enggak nyambung ya dari tadi. Enggak, maksud saya gini, ketika Anda menyodorkan ibaratnya bukan banyu minum aja, air atau makanan kayak, apakah Anda berpikirnya harus diminum habis oleh si tamu gitu? Oh ya enggak, emang saya pengen suruh Ya udah, kalau Anda berpikirnya enggak perlu dihabiskan, kan enggak perlu juga kita tersinggung gitu. Ngapain? Ini tidak diminum Pak Ustadz. Dari tadi Pak Ustadz. Makanya saya bilang belajar untuk mendengar. Bu, kayak gini ya Bu ya. Bu, coba Anda dengarkan, belajar untuk mendengar dulu ya apa yang saya katakan. Saya terima tamu ya, ada Bang Hari namanya, dia Buddha. Ya, dia Buddha. Lalu saya sodorkan makanan kering dan air minum, dia tidak meminum. Kenapa? Saya berpikiran baik, mungkin ada aturan di agamanya. Nggak harus saya sodorkan air minum, harus dia minum. Nggak berpikiran kayak gitu saya. Ustadz, tadi kan saya sampaikan waktu yang tahun 2007 itu terjadi, saya bingung kenapa saya sodorkan minum sama sekali tidak diminum. Setelah sekarang saya mengerti kenapa itu terjadi. Nyambung kan? Ya udah, kalau gitu nggak perlu dipermasalahkan lagi kalau untuk masalah itu. Kan saya sudah saya sampaikan dari tadi, makanya saya sampaikan kita belajar untuk mendengar, jangan terlalu mulut yang terlalu berbicara. Udah, oke, sip. Ada pembahasan yang lain kalau itu udah selesai? Ya mungkin sekarang gini juga sih ya Ustadz. Saya sih kadang-kadang melihat seperti ini, kita satu sama lain. Ini hanya kita saling sharing ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz disuruh agama Islam untuk siar, saya juga disuruh agama Kristen untuk menyebarkan tentang kasih Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi saya sampaikan, gak perlulah kita saling menjelekkan, karena orang akan mengikuti ajaran kita adalah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju Ustadz? Baik, boleh saya tanggapi Bu?
Ya, Boleh? sedikit Bu. Kenapa saya membuka live streaming seperti ini? Bukan mengandung unsur perpecahan atau nggak ada niat lain gitu. Karena gini Bu ya. Sebelum saya memulai live streaming saya, udah ada pihak Kristen yang memulai duluan menghina agama saya gitu. Contohnya Edis TV, Saifuddin Ibrahim. Ini adalah oknum-oknum Kristen yang merusak hubungan antara Kristen dan Islam. Gitu. Lalu bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang seperti itu? Sekarang gini, saya aja kadang-kala mau naik nih kayak di TV gitu kan, karena saya juga pengen saya sampaikan, nggak perlulah kita juga berdebat untuk Ibu nanti dianggap nyamar dan munafik oleh Edis. Saya yakin Iya. Edis seperti itu enggak. Dia akan memiliki. Cuman Edis juga sampaikan begitu katanya. Edis itu kan belajar agama Islam itu 13 tahun. Tadinya nggak mau speak up karena siapa tuh Ustadz Zakir datang ke Indonesia disambut dengan baik. Padahal menyampaikan tentang Alkitab itu tidak benar. Sedangkan kalau Kristen sedikit mengkoreksi Islam langsung dimasukin ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hadza Ngaji, senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua dalam ruang diskusi yang penuh ilmu ini. Hari ini Hadza Ngaji akan membedah poin-poin penting dari diskusi tersebut agar kita bisa belajar bagaimana membela iman kita dengan kepala dingin dan argumen yang kuat. Kita mulai dari poin pertama, masalah air minum. Si ibu dalam video tersebut bercerita bahwa ia merasa tersinggung karena tamu-tamu muslimnya tidak mau minum air yang ia suguhkan. Ia membangun opini bahwa muslim itu sombong atau tidak menghargai pemberian. Disinilah Ustadz Yusufi masuk dengan penjelasan yang sangat edukatif. Sahabat, kita harus paham ada yang namanya sebagai muslim dan diperintahkan untuk menjaga apa yang masuk ke dalam kita tidak tahu apakah gelas yang digunakan pernah bersentuhan dengan sesuatu yang haram seperti hama atau bau. Soal benci pada orang, soal menjaga ketaatan kepada selain itu kita juga mengingatkan soal hubungan puasa luar biasa dan puasa Senin Kamis, puasa Daud hingga puasa sunnah. Betapa indahnya jika kita saling merasakan baik husnuzon, sahabat Hadza Ngaji. Ada satu hal yang memperhatikan dalam video ketika kami menulis tidak bisa lagi dijawab, sebelum mulai menggunakan kata-kata yang menyerang pribadi seperti tidak cerdas atau tidak tepat dalam ilmu logika. Ini disebut argumentatif. Ada hal jika seseorang tidak mampu memahami ia akan menyerang orangnya. Ustaz, tenang dan menunjukkan bahwa pada hukuman seseorang terlihat dari kemampuannya mengendalikan lisan bisa kita semua saat berdiskusi dengan orang yang berbeda keyakinan. Jangan pernah terpancing emosi, balaslah cacian dengan data dan balaslah kebencian dengan edukasi yang santun. Sebagai penutup, diskusi ini mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang sangat masuk akal. Jika kita mau mempelajarinya secara mendalam, jangan biarkan potongan video pendek di media sosial merusak persepsi kita tentang indahnya Islam. Mari kita terus belajar, jadilah muslim yang cerdas, yang kuat dalam dalil, dan mulia dalam akhlak. Terima kasih sudah menyimak bedah diskusi ini di kanal Hadza Ngaji. Bagaimana menurut kalian tentang jawaban Ustadz Yusuf tadi? Tuliskan pendapat kalian secara santun di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten edukasi Islami lainnya. Saya Hadza Ngaji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.